di dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 11 April 2021. Tema pada minggu ini diambil dari kitab Filipi 1 ayat 21 tentang iman Paulus yang nanti akan disampaikan firman Tuhan oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita akan saat teduh pribadi sebelum kita mulai ibadah. Panggilan berbakti diambil dari Ibrani 3 ayat 7-8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita akan pujian dari pujian NP 128, Ku Datang Tuhan. Bahkan Engkau memberi kami berkat-berkat yang tidak kami pikirkan, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Bapa kami, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala apa yang ada pada kami menghadap hadirat dan takhta-Mu di tempat yang kudus ini. Kami
kami mau beribadah ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sehingga segala sesuatunya menjadi berkat buat kami. Berkati nanti Pendeta Yuki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sabdamu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga orang melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup ya Tuhan di dalam keseharian kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus benar-benar nyata di dalam tempat ini. Berkati hamba, berkati para singer, berkati para pemain musik, dan berkati orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini juga Tuhan berkati. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Banyak suka duka yang sudah kita lalui, banyak berkat-berkat yang sudah kita terima. Karena ini adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa kasih Tuhan menaungi aku, hidupku akan aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram karena Tuhan menaungi hidup kita. Kita akan angkat pujian Naungan Jiwaku, pujian NP 164.
Minggu yang lalu kita memperingati Paskah, momen di mana Tuhan Yesus bangkit. Itu membuktikan bahwa kubur kosong, Tuhan kita bangkit, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita akan angkat pujian Sungguhlah Hidup Tuhanku, pujian NP 325. diambil dari kitab Filipi 1 ayat 21. Bacaan firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke, kita baca bersama-sama kembali.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum doa syafaat kita akan angkat pujian Jangan Aku Dilalui, NP 129. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada satu minggu ini Tuhan sudah menuntun kami, menjagai kami, bahkan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Bapa, kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami boleh kembali datang di dalam ibadah-Nya, kami mau membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami kembali berdoa Tuhan buat situasi yang terjadi atas negara kami. Kami
Kami rindu Tuhan, bahwa pandemi ini boleh segera berlalu. Kami rindu Tuhan, bahwa kami boleh kembali bersama-sama beribadah, berkumpul lagi seperti sedia kala. Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya situasi khususnya di negeri boleh kembali pulih seperti sedia kala. Semuanya boleh berjalan dengan normal, dan kami rindu Tuhan, baik sekolah, usaha, dan tempat-tempat yang lainnya boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Bapak, hambamu berdoa khususnya pada pagi hari, berdoa buat pemimpin negara kami, bahwa Presiden Jokowi Tuhan berikan penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh mensejahterakan bangsa ini. Yang berdoa Tuhan supaya untuk Pak Jokowi dan juga para staf menteri semuanya boleh bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh Tuhan untuk mensejahterakan negeri ini. Amanah yang sudah dipercayakan kepada mereka, biar mereka boleh sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kota di mana kami tinggal, Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Tangan Tuhan juga boleh memberikan pimpinan kepada beliau, supaya setiap keputusan apapun yang diambil untuk kebaikan kota ini, bila semua di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Merindu Tuhan, kota ini juga boleh kembali pulih, kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang saat ini mungkin sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, dan tangan Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Tangan Tuhan boleh memberikan pemulihan buat mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan yang sulit, mungkin ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tangan Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar. Tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan boleh buat mereka. Kami rindu Tuhan, supaya anak Tuhan boleh tetap setia di tengah situasi ini. Kami boleh terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya jawaban kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap laku pribadi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, bahwa tangan Tuhan terus boleh menuntun setiap aspek kehidupan kami. Kami boleh terus menjadi terang dan boleh menjadi garam dimanapun kami berada. Bapak, kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam tuntunan Tuhan, supaya kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah ini, baik pujian yang dinyanyikan, firman Tuhan yang kami dengar, semuanya boleh menjadi satu kesatuan kehidupan kami untuk boleh menyenangkan Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Kita akan memuji Tuhan, firman hidup kekal.
pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Serahkan Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang setia. Walaupun kita semua masih harus beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sebuah statement Paulus yang begitu luar biasa, ya. Statement yang dilandasi dari iman kepada pribadi yang benar. Sebuah statement yang didasari dari iman kepada pribadi yang benar. Kalau kita bicara tentang iman, seringkali banyak salah kaprah terjadi. Ya, banyak orang bicara katanya iman bicara tentang perasaan, gitu ya, atau iman bicara tentang keadaan. Sehingga akhirnya situasi atau keadaan dalam kehidupan kita bisa mempengaruhi naik turunnya iman. Ya, seringkali itu bisa terjadi. Ya, ada kalanya bisa menggebu-gebu gitu ya, khususnya habis KKR gitu ya, habis retreat, banyak orang punya iman yang begitu luar biasa, setia melayani, setia berbakti ya. Begitu menggebu-gebu. Tetapi 1 bulan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian ya, persoalan datang, tantangan hidup datang, mungkin bisa makin lama makin drop, bahkan ada yang bisa sampai meninggalkan Tuhan. Dan hari ini kita belajar yang paling penting itu justru bukan soal iman yang besar, saudara. Alkitab tidak pernah bicara soal iman yang besar. Bahkan Alkitab bicara tentang iman yang kecil sebesar biji sesawi saja, atau memindahkan gunung. Ini bukan soal iman, bukan soal berapa besar iman, tetapi tentang apakah iman kita adalah iman yang benar. Ini yang menjadi persoalan. Iman kita adalah, apakah iman kita adalah iman yang benar kepada pribadi yang benar. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Tidak peduli berapa besar Bapak Ibu Saudara yakin, tapi kalau yang Anda yakini adalah sesuatu yang keliru, maka imanmu akan tetap goyah. Betul ya? Kalau kita menaruh kepercayaan iman kita kepada sesuatu yang keliru, maka kita bisa goyah. Kalau menaruh iman kepada hasil gitu ya, kita bisa goyah ketika hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, banyak orang berdoa untuk hasil, banyak orang percaya sesuatu hasil, sehingga nggak ada bedanya dengan pembicara di seminar gitu. Wah, percaya bahwa saudara bisa menghasilkan A gitu, bisa sekaya ini, atau saudara bisa mendapatkan ini dan itu sesuai apa yang Anda pikirkan. Nah, seringkali akhirnya pengajaran iman menjadi rancu, menjadi kacau. Karena iman tidak didasari kepada pribadi yang benar, kepada kepercayaan yang benar, tetapi didasari pada hasil. Sehingga banyak orang kecewa karena tidak mendapatkan sesuai hasil yang mereka inginkan. Tetapi kalau imanmu kecil, tapi kau dasarkan pada sesuatu yang benar, maka engkau akan baik-baik saja. Iman kita mungkin kecil, kita mungkin ada kalanya kita merasa ragu, ada kalanya kita merasa tidak yakin. Tapi kalau kita mendasari kehidupan iman kita kepada pribadi yang benar, maka hidup kita akan baik-baik saja. Ya, perlahan demi perlahan kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan goyah di terpa zaman. Dan ada bagian firman Tuhan yang sering kita baca gitu. Ada orang yang membangun di dasar batu karang, ada orang yang membangun di dasar pasir. Bangun dasar pasir cepat selesai, gampang jadi, beres segala sesuatunya. Tetapi ketika badai datang, semuanya hancur. Tetapi orang yang membangun di atas dasar batu karang, mungkin perlu proses yang lama, panjang, kerja keras, capek, lelah. Bahkan mungkin ada waktunya putus asa, kok nggak kelar-kelar, kok nggak selesai. Tapi ketika bangunan itu jadi, ketika dibangun di atas dasar batu karang, hujan yang sama, badai yang sama datang, bangunan itu akan tetap kokoh. Saudara,
Banyak orang putus asa dengan situasi dan keadaan yang terjadi, persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sesungguhnya keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Saya ulangi sekali lagi, keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Banyak orang bisa terlihat begitu rohani dalam gereja gitu. Oh, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau nggak luar biasa, sama MC-nya diulang terus itu ya, sampai semua luar biasa. Ada kalanya sebenarnya kita nggak harus, situasi hidup kita mungkin nggak luar biasa. Tapi yang jadi persoalan bukan soal luar biasanya gitu. Banyak orang salah gitu. Tersibuk dengan sesuatu yang kelihatannya wah, kelihatannya begitu hebat. Tetapi ketika badai datang, seperti saya katakan, kalau fondasi kita cuma di atas pasir, kita gampang hanya. Tapi kalau kita membangun di atas dasar yang benar, situasi apapun tidak akan pernah mengubahkan kehidupan. Mungkin kau bisa jatuh, mungkin kau bisa putus asa, mungkin kau bisa merasa sekali-sekali kecewa, tetapi itu tidak akan merubah iman Anda kepada Tuhan. Maka saya punya statement begini, tekanan dalam hidup kita tidak terelakkan. Saudara, tekanan dalam hidup kita tidak akan terelakkan. Seberapa rohani Anda gitu, seberapa dekatnya Anda dengan Tuhan, maka tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Itu berbeda ya. Saya ulangi sekali lagi. Tekanan di dalam hidup tidak terelakkan. Bahwa kita semua hidup bisa mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita orang berdosa, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Hari-hari bergaul dengan orang berdosa gitu. Maka tekanan hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Betul ya? Ketika kita hidup kita di dalam tekanan adalah pilihan gitu. Kita mau hidup di dalam tekanan atau enggak gitu. Itu adalah pilihan kita gitu. Banyak orang stres gitu hidupnya ya, karena kadang-kadang dibuat sendiri. Entah itu karena cara mengkalkulasi kehidupan yang salah gitu, entah itu dalam bidang keuangan, karir yang diambil, pekerjaan yang dipilih dan lain sebagainya, itu akan membuat stres. Dan itu kadang-kadang itu pilihan kita yang membuat kita berada di situasi seperti itu. Ada seorang teolog bernama D.A. Carson gitu ya, seorang teolog luar biasa. Dia berkata, dalam dunia sudah jatuh di dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan kita. Dunia yang jatuh dalam dosa yang kita jalani sekarang ini, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan kita. Betul, saya setuju itu. Yang mengagetkan kita justru kebaikan. Yang justru harusnya mengagetkan kita ialah kebaikan. Kebaikan Kristus atas kehidupan kita orang berdosa. Yang harusnya mengagetkan kita ialah ketika kita bangun pagi setiap hari, lihat kaca, orang berdosa ini masih diberi hidup oleh Tuhan gitu. Dan itu harusnya mengagetkan kita gitu setiap pagi. Bahwa orang berdosa ini masih diberikan kemurahan Allah. Setiap hari, pagi hari ini ketika kita bangun tidur, sebelum kita menikmati ibadah pagi hari ini, kita bangun tidur melihat kaca kita gitu ya. Kita harusnya dikagetkan bagaimana kemurahan Allah terus nyata dalam kehidupan kita buat orang berdosa ini. Kita masih diberikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang buruk, situasi yang sulit, di tengah pandemi ini, kebaikan Tuhan masih terus nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang bahkan bilang gitu ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Sesungguhnya ini pernyataan yang tidak terlalu tepat. Yang paling penting bukan jumlah pengalamannya gitu yang Anda dan saya jalani, tetapi yang paling penting adalah berapa banyak jumlah pelajaran yang kita petik
dari pengalaman tersebut. Betul. Anda bisa punya banyak pengalaman dalam kehidupan, tapi kalau Anda nggak belajar apa-apa dari pengalaman itu, ya gitu-gitu aja. Kita akan tetap jadi manusia yang sama. Kita tetap akan menjadi orang yang sama. Walaupun kita punya banyak pengalaman dalam hidup. Kalau engkau nggak pernah belajar dari pengalaman itu, maka percuma. Banyak orang akan menghabiskan waktunya menjadi tua dan tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa. Ini berbeda. Pengalaman itu sifatnya netral. Keadaan itu sifatnya netral. Jadi kalau apapun yang terjadi sifatnya netral, tapi respon kita yang menentukan. Ada suatu kisah di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka ketemu Mara, gitu. Ada air yang pahit. Karena keadaan itu netral, keadaan itu sudah ada sebelum mereka datang. Tetapi respon kita menentukan. Sama seperti ketika Naomi, ya, mertua dari Ruth, kembali ke Israel gitu. Pulang, lalu dia bilang sama Ruth, "Lu jangan panggil aku lagi Naomi," gitu. Karena aku sudah pahit. Itu bagaimana respon? Situasi bisa membentuk orang menjadi sesuatu. Itu adalah bagaimana respon orang tersebut. Bagaimana kita merespon akan peristiwa di dalam kehidupan kita. Banyak orang bilang, "Oh iya, saya lahir dalam situasi yang sulit, keadaan yang tidak mengenakan, maka sekarang saya jadi begini," gitu. Itu kan pilihan. Karena banyak orang yang nggak jadi begitu, walaupun lahir di tempat yang sama. Bagaimana respon kita terhadap keadaan? Banyak orang menyalahkan keadaan. Itu keadaan netral. Yang membuat berubah bukan keadaan, yang membuat berubah adalah respon kita terhadap keadaan. Itu yang menjadi persoalan. Tapi sesungguhnya di dalam anugerah Tuhan, setiap keadaan dapat menumbuhkan iman kita. Di dalam anugerah Tuhan, sesungguhnya setiap keadaan, baik itu sulit, sakit, tidak mengenakan, harusnya dapat menumbuhkan iman kita. Seperti yang Paulus katakan tadi, ayat yang kita baca, sebuah respon yang luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Anda membaca seluruh pasal ini dalam situasi yang tidak mengenakan, gitu. Dia cerita tentang situasi kehidupannya. Tetapi walaupun situasi tidak mengenakan, dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kita baca kehidupan Paulus di tengah badai, di tengah kapal karam, di tengah penganiayaan dan lain sebagainya, situasi-situasi sudah di penjara, Paulus tetap punya respon yang sama dan dia berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan penjara yang mengubah keadaan dia, bukan kapal karam yang mengubah keadaan dia. Saudara, kita kenal bahwa Paulus sesungguhnya bukan orang yang seperti yang kita baca sekarang. Kalau kita mundur kehidupan orang bernama Saulus, mungkin kita tidak akan pernah mendengar statement seperti ayat 21 yang kita baca tadi. Betul. Tetapi karena dia beriman kepada pribadi yang benar, itu membuat dia bisa berstatement, keluar statement seperti itu, ya, bahwa hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketemu dengan pribadi yang benar, beriman kepada pribadi yang benar, yang mengubah setiap aspek kehidupan Paulus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran." Dialah kebenaran itu sendiri. Kalau kita beriman kepada pribadi yang benar, pada Allah yang benar, maka pribadi yang benar itu akan merubah setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaannya, kepada siapa kita beriman gitu? Pada siapa kita menaruh iman percaya kita? Pada yang bisa menyenangkan dompet kita, menyenangkan hati kita. Itulah yang akhirnya membuat justru kehidupan menjadi kacau gitu. Banyak orang menaruh imannya kepada sesuatu yang kelihatannya terlihat membuat hidupnya bisa nyaman gitu.
kepada uang, kepada jabatan, kepada posisi, sehingga banyak orang mati-matian berusaha mempertahankan apa yang dia punya gitu. Bahkan bisa saling sikut, saling bunuh satu dengan yang lain supaya apa yang dianggapnya bisa membuat hidupnya nyaman harus dijaga baik-baik. Betul ya? Orang rela membunuh orang lain demi sebuah jabatan, demi sebuah posisi. Orang rela menghancurkan saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, demi harta. Nah, dianggap bahwa harta itu yang bisa menyenangkan kehidupannya sampai kematiannya. Padahal harta nggak dibawa mati. Pertanyaannya, kepada siapa atau kepada apa kita menaruh iman kita? Paulus menaruh iman kepada pribadi yang benar, maka hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Pribadi yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah sumber kebenaran dan sumber hidup buat kehidupan kita. Dia itu sumber kebenaran dan juga sumber kehidupan. Dia yang memberi hidup. Pertemuan Paulus dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik lah yang mengubah hidup Paulus dari sang pencari Tuhan sampai Tuhan sendiri yang mencari kehidupan Paulus. Paulus dengan caranya membunuh orang, menyiksa orang Kristen, sesungguhnya ialah progres perjalanan dia mencari Tuhan di dalam kehidupan. Sampai dia bertemu Tuhan yang sejati. Yang perjalanan ke Damsyik ketika Kristus sendiri ngomong, Paulus, engkau yang menganiaya aku. Dan Paulus mendengar suara itu, maka saat itu juga kehidupannya diubahkan. Iman kepada pribadi yang benar membuat kita bisa beriman dengan benar. Fokus kita tidak lagi mencari kepuasan diri. Fokus kita tidak lagi mencari kepuasan diri. Kalau kita beriman kepada pribadi yang benar, maka fokus kita jadi berubah. Kita tidak lagi mencari kepuasan diri. Karena kita sudah dipuaskan dengan Kristus. Banyak orang beriman pada hasil dan bukan pada sang sumber. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Sehingga tujuannya adalah kepuasan materi sesaat saja. Yesus berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Kalau Anda baca itu di kitab Galatia pasal 5 atau 10. Dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Anda dan saya yang milik Kristus, kita menyalibkan kedagingan kita gitu. Walaupun saya tahu ini bukan perkara mudah gitu. Menyalibkan kedagingan adalah sebuah proses yang sulit buat kita semua. Saya nggak tahu nih, beberapa bulan lagi mungkin kita bisa offline kalau Tuhan izinkan. Tetapi pasti kita juga harus menyalibkan kedagingan kita ketika offline ini nanti dimulai. Ketika kita terbiasa duduk nyaman di rumah gitu ya, mungkin cuma pakai celana pendek gitu ya, nonton ibadah sambil minum kopi atau susu, sambil ngemil gitu ya, nontonin ibadah. Sekarang harus pagi-pagi datang ke gereja, mandi, rapi, bawa kendaraan, mempersiapkan kendaraan, dan lain sebagainya. Itu akan mengubah kembali pola hidup yang baru, saudara. Ada kedagingan lagi yang harus disalib. Itu sebuah proses dalam kehidupan kita. Nah, banyak hal yang dimana kita sebenarnya kita akan terus menyalibkan kedagingan kita. Banyak hal, menahan diri, misalnya untuk tidak bertemu seperti dulu gitu dalam era pandemi ini, juga menyalibkan kedagingan gitu. Gak gampang, tetapi di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus sebenarnya memang itu yang harus kita jalani. Perlahan demi perlahan terus menyalibkan kedagingan kita, sampai buah-buah roh itu terus nyata dalam kehidupan kita. Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu bisa timbul. Kita harus mulai meninggalkan misalnya marah kita, emosi kita, benci kita. Belajar bisa memaafkan, itu adalah proses penyalipan daging.
Itu nggak mudah. Mengasihi orang yang jahat terhadap kita itu proses menyalipkan daging. Nggak mudah. Kita melihat banyak orang ketika melihat kehidupan Paulus kayaknya ini tokoh yang sempurna gitu. Enggak gitu. Paulus juga orang yang nggak sempurna. Dia bisa bersetegang dengan sesama pelayan Tuhan, ya, dengan Yohanes Markus. Udah, Paulus juga orang yang bergumul dengan persoalannya. Dia berkata bahwa tuntutan pelayanan ini semakin sulit buat dia. Dia pernah berkata itu gitu ya. Saudara, Paulus bukan Superman gitu, tetapi ia belajar menaruh semua aspek kehidupannya kepada Kristus gitu. Gak mudah ya, untuk orang seperti Paulus gitu. Berjalan, naik kapal gitu, menyiarkan kebenaran firman Tuhan ke banyak tempat, ditangkap, dipukuli, dipenjara. Bukan perkara mudah. Tapi dia berkata situasi apapun tidak mengaruhi dia. Selama dia hidup, dia berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Saudara, bahkan kalau Anda baca di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kalau selama aku hidup aku harus menghasilkan buah. Wah, itu luar biasa gitu. Pernahkah kita berpikir selama kita hidup kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita gitu? Bukan sekadar menerima buah, bukan saja menikmati apa yang buat kita saja gitu. Banyak orang beriman kepada Tuhan supaya dia dapat sesuatu gitu, supaya dia dapat dipuaskan. Sesungguhnya kita di dalam Kristus kita harus belajar jadi berkat buat banyak orang, menghasilkan buah. Mungkin ini waktu yang tepat buat kita untuk merenungkan apakah hidup kita sudah menghasilkan buah. Maka pelayanan kita sudah menghasilkan buah. Ya, karena setiap aspek kehidupan kita sesungguhnya pelayanan kepada Tuhan. Gak harus di gereja saja bicara pelayanan, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Semua pelayanan kita kepada Tuhan sesungguhnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, artinya bahwa Kristus adalah hidupnya Paulus. Dan Kristus hidup di dalam Paulus, luar biasa. Kristus adalah hidupnya Paulus dan Kristus hidup di dalam Paulus. Apakah Kristus hidupnya kita gitu? Atau jabatan atau posisi hidupnya kita? Atau kesenangan hidupnya kita? Atau jalan-jalan hidupnya kita? Atau menikmati sesuatu hobi kita adalah hidupnya kita? Atau hidup kita adalah Kristus? Bahkan Kristus hidup di dalam Paulus. Setelah Kristus hidup di dalam kehidupan kita, itu sebuah renungan yang mungkin harus kita renungkan di pagi hari ini. Jadi Paulus menyadari seutuhnya bahwa segala sesuatu dalam hidup Paulus adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Dari dia, dari Kristus, oleh Kristus, dan kepada Kristus. Nah, fokusnya adalah Kristus yang dimuliakan dalam kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan. Ini yang kadang seringkali miss dalam kehidupan kita. Kita bisa menaruh Kristus dalam kehidupan kita ketika kita di dalam konsep kerohanian kita gitu, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam hari-hari tertentu di mana kita berkumpul dengan teman-teman seiman. Tapi mungkin di dalam hal yang lain kita taruh Kristus di tempat lain. Kalau hidup buat Paulus adalah Kristus, maka segala sesuatu di dalam dunia ini buat dia adalah sampah. Dia pernah berkata gitu. Dahulu semua sampah bagiku. Dia waktu dia ngomong begini, dia bukan orang yang bukan apa-apa gitu. Dia petinggi Sanhedrin, orang penting di majelis agama, dimana pada saat itu berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Orang-orang di Sanhedrin itu bukan posisi yang rendah di masyarakat, posisi legislatif ya, posisi yang dianggap penting oleh masyarakat pada saat itu.
berada di Sanhedrin gitu. Dia salah satu petinggi Sanhedrin. Dia murid Gamaliel, ya, orang yang dipandang tinggi di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Bahkan dia lulusan dari sebuah seminari terkenal, sebuah perguruan tinggi terbaik. Saudara, Paulus waktu berkata semuanya dulu kuanggap sampah bukan karena dia bukan apa-apa gitu, tapi justru karena dia punya sebanyak hal dalam kehidupan dia yang secara manusia yang sesungguhnya bisa dibanggakan kepada banyak orang. Tapi dia menganggapnya sampah ketika dia bertemu dengan Kristus, karena dibuat dia Kristus adalah segala-galanya dibandingkan semua yang dia punya. Seberapa sering kita membanggakan posisi kita, jabatan kita, gelar kita gitu. Ada hamba Tuhan naruh gelar sampai panjang gitu ya. Jadi dilihat orang gitu bahwa dia lulusan hebat gitu, punya gelar yang banyak gitu. Pendeta, profesor, doktor, apalah bla 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 gitu ya. Magister A, magister B, magister C gitu. Supaya dilihat, dipandang orang, dia ini hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Karena Paulus kalau mau naruh gelarnya mungkin juga luar biasa. Maka semua orang tahu bahwa dia adalah petinggi Sanhedrin, murid dari Gamaliel, orang yang penting di masyarakat. Tetapi dia berkata ini semuanya dulu anggap sampah. Seringkali banyak kita jadi terbalik. Punya posisi tertentu, menjadi sebuah pride. Tidak hanya posisi gitu. Beberapa orang punya barang tertentu dalam kehidupannya, mungkin punya gadget terbaru, punya mobil terbaru, menjadi prestise tertentu buat orang-orang gitu. Punya rumah di daerah tertentu gitu. Wah, jadi prestise. Berkantor di Bilangan Jakarta Selatan misalnya, jadi prestise tertentu buat orang-orang. Saudara, Paulus berkata semuanya sampah. Ketika Paulus rela mati untuk Kristus, dunia rela mati untuk yang tidak kekal. Kenapa kita renungkan ini semua dalam kehidupan kita? Itu perkataan yang begitu luar biasa yang tadi kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Artinya tidak ada pilihan lain. Kalau aku diberi hidup, kalau kita semua diberi hidup, maka harusnya kita hidup untuk Kristus. Dan kalaupun akhirnya Tuhan panggil kita, ya udah, artinya sudah selesai. Artinya kita sudah memberikan yang terbaik. Paulus ngomong gini bukan karena dia udah capek. Dia berkata mati adalah keuntungan, saudara. Dia bukan berkata ya udahlah gitu. Bukan. Kita baca ada suatu waktu di mana Paulus berkata aku sudah mengakhiri pertandingan. Artinya dia udah melakukan banyak hal dalam kehidupan. Dia tahu ketika waktunya sudah dekat, dia berkata karena aku sudah mengakhiri pertandinganku. Banyak orang bahkan belum memulai apa-apa dalam kehidupan. Mungkin karirnya tinggi, mungkin jabatannya tinggi, mungkin gelarnya tinggi, tapi sesungguhnya belum memulai apa-apa di dalam Kristus. Apa yang kita sudah buat buat Kristus? Sudah mati buat kita di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita semua beroleh kasih karunia, supaya kita bisa berelasi dengan Dia. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya harusnya mati, kita yang harusnya tadinya mendapatkan hukuman kekal, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua bisa punya relasi dengan Tuhan, bahkan memanggil Dia Bapa. Artinya kita sudah menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Dan bahkan nanti ketika Kristus datang pada kali yang kedua, kita semua bersama-sama memerintah dengan Dia. Nah, itu sebuah privilege yang luar biasa. Saudara,
sebuah karunia besar sesungguhnya kalau kita melihat kehidupan kita. Apa yang sudah Kristus buat kita. Pertanyaannya, apa yang kita mau buat buat Kristus dalam kehidupan kita? Bisakah kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, teladan Paulus pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami semua bahwa kami memberikan hidup kami buat Kristus. Kalau selama ini Tuhan kami mungkin belum memberikan hidup kami yang terbaik untuk memuliakan Kristus. Biarlah Tuhan, biarlah mulai pada pagi hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami ditegur, kembali kami dipimpin Tuhan, untuk boleh memberikan seluruh aspek kehidupan kami, untuk boleh memuliakan Kristus dalam kehidupan kami. Di tengah tantangan kehidupan, di tengah penderitaan yang mungkin kami alami, kami boleh terus melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan, kekuatan, jaminan atas kehidupan. Terus ingatkan kami Tuhan, terus pimpin kami Tuhan, supaya memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Di tengah setiap apapun, boleh memberikan yang terbaik hidup kami untuk boleh memuliakan Kristus. Yang boleh punya komitmen yang baru, terus untuk menaruh Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang digelar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua, menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami mengubah cara pandang kami untuk menaruh Kristus sebagai yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berfirman. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki. Sebagai komitmen kita bahwa di dalam firman Tuhan tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi komitmen kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat dan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, pujian NP 220, jaminan mulia. Yesus, milikku.
kesetiaan buat Bapak Ibu yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kita semua yang hadir, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui di rumah masing-masing. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan tetap kita menjaga protokol kesehatan supaya kita sama-sama diberkati dan dijaga kesehatan kita, sehingga di lain waktu kita dan Tuhan memberi izin kepada kita akan dapat beribadah secara offline di tempat ini. Dan untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu dapat melalui kantong melalui BCA, transfer ke BCA atas nama Bapak Iwan Putra, yang nanti akan melalui ini, habis live ini akan ambil nomor rekening dari gereja. Untuk mengakhiri, kita akan doa bersama, doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki, dan kita akan akhiri dengan pujian Tuhan menjagamu. Dengarkan saja. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah menjagai kami, memberkati kami, dan menuntun kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati sebuah relasi yang indah melalui ibadah kami pada pagi hari ini dengan Tuhan. Bapa, biarlah kami tidak hanya berhenti sebagai pendengar saja, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ketika besok kami harus kembali ke dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam aktivitas apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi orang-orang yang dihargai dan menghargai orang banyak. Dan melalui kehidupan kami, Kristus dimuliakan dan dinyatakan. Jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.